Halo, apa kabar saudara? Senang sekali saya Anelis Pramadani kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur, di antaranya. Pria di Pamekasan tewas dibunuh sepupu karena diduga selingkuh dengan istri pelaku. Bermodus kencan lewat aplikasi media sosial, pelaku asusila sesama jenis di Kediri diringkus. Menikmati indahnya matahari terbit di wisata alam Kawah Wurung Gunung Ijen. Seorang pengemudi truk bermuatan tembaga dan besi tua ditemukan tewas dalam kabin di sebuah halaman rumah makan Kabupaten Madiun. Korban diduga kuat dibunuh dan dirampok sebab sebagian muatan truk hilang. Sejumlah polisi dari sektor Saradan dan polisi Resor Madiun melakukan olah tempat kejadian perkara tewasnya seorang sopir truk dalam kabin kendaraan. Truk itu diparkir di halaman sebuah rumah makan tepi jalan alternatif Madiun, Surabaya, tepatnya di Desa Bajulan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Korban bernama Haryo Hanggi Pratama, berusia 36 tahun, warga desa Menganti, Kecamatan Serueng, Kebumen, Jawa Tengah. Saat pertama kali diketahui karyawan rumah makan, jasad korban sudah mengeluarkan bau busuk dan terkunci dalam kabin. Tahunnya ini gimana? Tahunnya jam 2, sekitar jam 2-an. Yang pertama lihat itu ibu saya jadi sholat, dikira bau apa, dikira bau tikus mati atau apa, ternyata di dalam mobil. Ini sudah terparkir berapa hari, Mas? Udah 2 harian, Posisi korban itu seperti apa? Kurang tahu kalau itu udah lihat. Ini parkir sejak hari apa, Mas? Dari hari Senin kalau. Dari Senin ya. Berdasarkan penyelidikan sementara polisi, diduga kuat sopir tersebut adalah korban pembunuhan dan perampokan. Berdasarkan identifikasi, korban tewas lebih dari 24 jam. Bahkan muatan truk berupa tembaga dan besi tua hilang sebagian. Berdasarkan rekaman kamera CCTV, truk datang di lokasi sehari sebelum korban ditemukan. Seusai parkir, seorang pria keluar dari dalam truk dan pergi. Truk ini membawa besi-besi tua, besi-besi rongsok, ada jenis tembaga juga, dan tadi kita lihat juga di TKP ada ceceran-ceceran bekas tembaga di tanah. Kemungkinan barang-barang di truk ini sudah dilangsir oleh seseorang. Terus untuk barang bukti yang ditemukan untuk sementara waktu apa, Dan? Sementara barang bukti yang kita temukan korban yang meninggal di dalam, terus adanya posisi terpal truk sudah posisinya terbuka dan barang-barang sebagian sudah hilang. Setelah itu kita tadi menemukan juga identitas KTP korban dan ya alat-alat yang biasa dibawa korban juga. Namun kita belum menemukan alat-alat atau benda-benda yang mencurigakan atau yang digunakan oleh pelaku indikasi pembunuhan. Truk bermuatan tembaga dan besi tua berangkat dari Yogyakarta Senin sore bersama 2 truk lainnya, mengantarkan muatan ke Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Namun pada Rabu 17 Juli 2024 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, truk ditemukan terparkir di halaman rumah makan dengan pengemudi tewas. Dirgo Siono melaporkan dari Madiun. Seorang pria di Pamekasan tewas dibacok sepupunya. Korban dituduh berselingkuh dengan istri pelaku. Usai menghabisi korban, pelaku langsung melarikan diri ke rumah kepala desa dan langsung diserahkan ke polisi. Rahem, warga Dusun Ragang, Kecamatan Telanakan, Pamekasan, tewas bersimbah darah di halaman rumahnya setelah dibacok oleh Alim. Kejadian bermula saat pelaku mendatangi rumah korban untuk menantang duel karena korban dituduh berselingkuh dengan istri pelaku. Mendapat tantangan duel, korban menghampiri dengan membawa pentungan. Pelaku kemudian lari mengambil celurit di motornya.
Duel antar sepupu itu akhirnya menyebabkan korban dengan sejumlah luka sabetan senjata tajam. Melihat korban sudah bergerak lagi, pelaku melarikan diri ke rumah kepala desa dan akhirnya diserahkan ke Mapolsek Lanakan. Motifnya motif sementara, permasalahan perempuan. Asmara ya? Siap. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk pelaku kami amankan yang saat ini dibawa ke Polres Pamekasan. Dan untuk korban sekarang ada di rumah sakit di kamar jenazah. Pelaku menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Telanakan setelah jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Slamet Marto Dirjo untuk diotopsi, kemudian diserahkan keluarga untuk dimakamkan. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan. Gudang penyimpanan perabotan di Komplek TNI Mojokerto ludes terbakar. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting pada listrik. 7 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran menghanguskan gudang penyimpanan furniture di Komplek TNI Datasemen Zeni Bangunan, Desa Melirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Kobaran api dengan cepat membakar habis bangunan gudang hingga rata dengan tanah. Tak ada barang-barang di dalam gudang yang berhasil diselamatkan. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Saksi mata di lokasi mengatakan titik api pertama kali muncul di tengah gudang. Saat peristiwa kebakaran terjadi, gudang dalam kondisi kosong ditinggal penjaga makan. Api bisa dipadamkan 1 jam setelah 7 mobil pemadam diterjunkan ke lokasi. Saya kalau lihat dari jalan itu tadi itu Mas, dari gudang, pergudangan. Isinya apa saja nih? Isinya ini furniture sih Mas. Dan ada seberapa digunakan kandang. Gitu. Kebakaran tidak menyebabkan korban jiwa maupun luka, namun akibat peristiwa kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Bermodus kencan lewat aplikasi media sosial, pelaku asusila sesama jenis di Kediri diringkus. Saudara, informasi selengkapnya selesai pariwara.